Contoh yang pertama, simple present, bentuk kebiasaan. Contoh kalimatnya, the classroom is cleaned by the janitor every day. Ruang kelas itu dibersihkan oleh petugas kebersihan setiap hari. Ingat, dalam bentuk simple present, bentuk be-nya adalah bisa is, bisa am, bisa are, tergantung pada subjeknya. Karena di sini subjeknya the classroom, maka be-nya adalah is. Dan kata kerja ketiganya adalah clean, yaitu clean ditambah ed, karena dia bentuk beraturan. Contoh yang kedua adalah present continuous atau sedang berlangsung sekarang. Contoh kalimatnya, the classroom is being cleaned by the janitor now. Ruang kelas itu sedang dibersihkan oleh petugas kebersihan sekarang. Ingat, present continuous berarti sedang dilakukan sekarang, ya. Maka bentuk be-nya adalah is being, am being, atau are being. Karena subjeknya the classroom, maka be-nya adalah is being, yaitu is ditambah dengan being. Dan kata kerja ketiganya sama. Dan ingat, dalam present continuous seringkali disertai oleh keterangan waktu now yang artinya sekarang, ya, seperti dalam contoh kalimat ini. Dan yang ketiga, simple past atau bentuk lampau sederhana. Contoh kalimatnya, the room was cleaned by the janitor last night. Artinya ruangan itu dibersihkan oleh petugas kebersihan tadi malam. Contoh yang nomor 4, past continuous, sedang berlangsung di waktu lampau. Contoh kalimatnya, the room was being cleaned by the janitor when I arrived. Artinya, ruangan itu sedang dibersihkan oleh petugas ketika saya tiba. Di waktu itu maksudnya, ya. Simple past dan past continuous sama-sama berbentuk lampau atau menyatakan kejadian waktu lampau. Bedanya kalau simple past itu bentuk lampau sudah selesai, maksudnya, ya, itu kejadian tunggal yang sudah selesai pada waktu lampau. Sedangkan past continuous itu menunjukkan bahwa ada sebuah kejadian yang sedang berlangsung pada waktu lampau pada suatu waktu tertentu, begitu, ya. Atau bisa dikatakan ada sebuah kejadian yang terjadi ketika sebuah kejadian lainnya sedang berlangsung. Contohnya dalam kalimat ini adalah ruangan itu sedang dibersihkan, maksudnya kejadian membersihkan itu sedang berlangsung ketika kejadian yang lain terjadi, yaitu saya tiba di sana, seperti itu, ya. Yang kelima, simple future, bentuk yang akan datang sederhana. Sederhana maksudnya di sini hanya menggunakan will tambah kata kerja pertama. Contoh kalimatnya, the schoolyard will be cleaned by the students tomorrow morning. Halaman sekolah akan dibersihkan oleh para siswa besok pagi. Ingat, cirinya kalimat future itu adalah adanya will, ya. Will ditambah be di sini karena dia kalimat pasif. Jadi dari mana datangnya be? Ya dari pola kalimat pasif itu sendiri, yaitu subjek tambah be tambah kata kerja ketiga. Kata kerja ketiganya di sini adalah cleaned. Mengapa be yang digunakan bukan is atau am atau are? Karena ada will. Jadi setelah will kita gunakan bentuk be itu sendiri, ya. Bukan am, bukan is, bukan are. 6. Future continuous atau bentuk yang akan datang sedang berlangsung atau sedang berlangsung di suatu waktu yang akan datang. Future continuous menunjukkan suatu kejadian yang terjadi pada suatu waktu tertentu di masa yang akan datang. Future continuous biasanya disertai dengan keterangan waktu yang diawali dengan when, artinya ketika, atau this time,
tomorrow misalnya, saat seperti ini besok. Atau yang menunjukkan jam, misalnya at 11 tomorrow misalnya. Contoh kalimatnya, my motorbike will be being fixed this time tomorrow. Artinya, sepeda motorku akan sedang diperbaiki di saat seperti ini besok. Saat seperti ini besok menunjukkan waktu tertentu di masa yang akan datang. Saat seperti ini besok menunjukkan saat yang sama dengan ketika si pembicara berbicara, tetapi pada waktu yang akan datang. Contoh lain, the harvest will be being done when you arrive. Artinya, panen itu sedang akan dikerjakan ketika kamu tiba. Perhatikan bahwa kalau dalam simple future yang nomor 5, be-nya adalah be saja, simple ya, karena dia bentuk simple. Sedangkan dalam future continuous, be-nya adalah be being. Jadi selain be ada being. Mengapa ada being? Karena itu menunjukkan continuous, yaitu sedang berlangsung. Kalau tidak ada being, itu bukan continuous ya. 7. Future perfect atau bentuk yang akan datang sempurna. Future perfect menunjukkan atau menyatakan sebuah perbuatan akan selesai dilaksanakan sebelum waktu tertentu di masa yang akan datang. Kalimat future perfect biasanya diikuti dengan keterangan waktu yang diawali dengan before atau sebelum, atau by the time pada saat, atau at pada pukul. Contoh kalimatnya, the harvest will have been done by the time you get there. Panen itu sudah akan selesai pada waktu kamu tiba di sana. Contoh lain adalah, the house will have been sold before you get the money. Rumah itu sudah akan terjual sebelum kamu mendapatkan uang itu. Perhatikan dalam bentuk future perfect ini, be-nya adalah been. Mengapa been? Karena ada have. Dan mengapa ada have? Karena ini bentuk perfect ya. Setiap bentuk perfect ada have. Jadi be-nya ingat ya, bukan hanya be saja seperti dalam simple future. Kalau dalam simple future be-nya hanya be. Jadinya will be. Sedangkan dalam future perfect be-nya adalah have been, sehingga menjadi will have been. Jadi kalau ditanya mengapa ada will, karena ini bentuk future jawabnya. Dan mengapa ada have been, karena ini bentuk perfect. Jadinya future perfect. Jadi will have been kalau menggunakan be. Delapan, future perfect continuous. Kalimat bentuk future perfect continuous menyatakan sebuah perbuatan yang telah berlangsung pada suatu waktu di masa yang lampau, terus berlangsung hingga sekarang, dan terus berlangsung hingga suatu waktu di masa yang akan datang. Future perfect continuous biasanya menggunakan keterangan waktu seperti in, on, at yang menyatakan waktu seperti bulan, hari, dan jam, dan keterangan waktu yang diawali dengan when yang diikuti oleh klausa keterangan waktu seperti when you arrive, ketika kamu tiba. Contoh kalimatnya, in November, the building will have been being constructed for 4 years. Pada bulan November nanti, bangunan itu telah sedang dibangun selama 4 tahun. Contoh lain, when I turn 17, I will have been being taught piano for 11 years. Artinya, ketika saya genap 17 tahun nanti, saya sudah akan sedang diajari bermain piano selama 11 tahun.
Perhatikan dalam bentuk future perfect continuous ini, bentuk be-nya adalah been being. Jadi been ditambah being. Ingat, bentuk continuous selalu menggunakan bentuk ing. Kalau kata kerja ditambah ing. Kalau be-nya yang ditambah ing menjadi being. Sembilan, present perfect. Bentuk kalimat present perfect menyatakan suatu kejadian yang telah dimulai pada suatu waktu di masa lampau dan konsekuensinya masih ada sampai sekarang. Kalimat present perfect bisa diberi keterangan waktu since yang artinya semenjak, atau for yang artinya selama, atau before yang artinya sebelum. Contoh kalimatnya, the road has been repaired for 6 months. Artinya, jalan itu telah diperbaiki selama 6 bulan. 10. Present perfect continuous. Present perfect continuous menyatakan suatu perbuatan yang telah dimulai pada suatu waktu di waktu lampau dan masih berlangsung terus hingga sekarang. Present perfect continuous biasa menggunakan keterangan waktu seperti now yang artinya sekarang, recently atau baru-baru ini, atau lately artinya akhir-akhir ini. Contoh kalimatnya, the film has been being played in theater for 6 months now. Artinya film itu telah dimainkan di bioskop selama 6 bulan sekarang. Perhatikan dalam bentuk present perfect yang nomor 9, be-nya di sini adalah been. Sedangkan dalam bentuk present perfect continuous yang nomor 10, be-nya adalah been being. Jadi been ditambah being. Adanya ing dalam being menunjukkan bahwa itu adalah bentuk continuous. Ingat, bentuk continuous selalu menggunakan akhiran ing. Kata kerja ing atau be yang ditambah ing menjadi being. 11. Past perfect tense. Past perfect tense menyatakan sebuah perbuatan yang telah selesai dilaksanakan sebelum suatu waktu di masa lampau. Atau dengan kata lain, past perfect tense membicarakan tentang sesuatu yang terjadi sebelum sesuatu yang lainnya terjadi di masa lampau. Contoh kalimatnya, that building had been built before I moved here. Artinya, gedung itu sudah dibangun sebelum saya pindah ke sini. Perhatikan ada dua kejadian atau peristiwa dalam kalimat ini. Yang pertama, gedung itu dibangun, dan yang kedua, saya pindah ke sini. Gedung itu dibangun lebih dulu sebelum saya pindah ke sini. Tapi kedua-duanya terjadi di masa lampau. Perhatikan bentuk be yang digunakan di sini sama dengan bentuk perfect yang lainnya, yaitu been.